Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Arjun Gunawan. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester mata kuliah pengembangan sistem informasi Prodi Teknik Informatika dengan dosen pengampu Bapak Armin Sidik, Eskom MSI, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Pancasakti Bekasi. Sebelumnya, apa sih sistem informasi itu? Dan menurut pendapat ahli yang bernama Ken mengungkapkan bahwa sistem informasi itu adalah sekumpulan komponen yang saling berhubungan, mengumpulkan atau mendapatkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk menunjang pengambilan keputusan dan pengawasan dalam suatu organisasi serta membantu manajer dalam mengambil keputusan. Untuk pengembangan sistem informasi itu sendiri pada dasarnya dibuat untuk memperbarui sistem tersebut baik dari segi fitur maupun tampilan mengikuti perkembangan teknologi yang ada saat ini. Berikut adalah beberapa tujuan pengembangan sistem informasi. Yang pertama adalah adanya masalah yang timbul dari sistem yang lama. Misalkan sistem yang lama dalam pembuatan website menggunakan PHP native. PHP native itu cukup rumit dalam hal pengkodingannya, tidak terstruktur. Digantikan dengan sistem yang baru, yaitu menggunakan framework, ada Laravel dan CodeIgniter, itu yang cukup populer. Itu lebih mudah dalam pengembangannya. Dan yang kedua, untuk meraih kesempatan-kesempatan dalam berbagai hal, khususnya di masa pandemi saat ini, yaitu contohnya dalam bidang pendidikan atau pembelajaran yang biasanya kita belajar tatap muka di sekolah, di saat ini diganti dengan sistem e-learning. Ini merupakan kesempatan dalam pengembangan sistem informasi di bidang pendidikan ya. Dan yang selanjutnya, adanya instruksi dari pimpinan atau adanya peraturan dari pemerintah. Contohnya pengembangan sistem informasi yang mengikuti aturan dari pemerintah adalah contoh kecilnya aplikasi Gojek maupun Grab. Di daerah Jakarta khususnya, pemerintah Jakarta menerapkan protokol kesehatan yang cukup ketat. Di sana aplikasi Gojek untuk khusus roda 2-nya tidak bisa diakses karena memang tidak diperbolehkan. Nah, itu contohnya. Next. Berikutnya adalah ada beberapa tahapan dalam pengembangan sistem informasi. Yang pertama ada perencanaan. Langkah ini merupakan langkah pengembangan rencana formal untuk mulai mengerjakan dan mengimplementasikan konsep pengembangan sistem informasi yang akan dikembangkan. Pada tahapan ini, kita mengidentifikasi sistem dari masalah yang dihadapi, kemudian kita mencari peluang apa saja yang dapat dilakukan untuk mengatasi hal tersebut.
Selanjutnya adalah analisis sistem. Di bagian ini biasanya yang berperan penting adalah sistem analis, yang mana dia berkomunikasi dengan user tentang masalah yang dihadapi dan memberikan solusi terhadap sistem tersebut. Bisa jadi user requirement atau fitur apa yang ingin ditambahkan dalam sistem yang akan dikembangkan ini. Dengan kata lain, sistem analis adalah menjembatani antara si programmer dan si user. Untuk selanjutnya adalah proses desain. Nah, proses desain ini adalah hasil dari analisis sistem dengan si user, sehingga setelah si sistem analis ini berhasil menganalisa kebutuhan sistem, maka dia akan membuat sebuah flowchart yang nantinya akan dieksekusi oleh si programmer. Dan dalam tahap desain ini si programmer tidak bisa mengambil keputusan atau dalam kata lain, bekerja harus sesuai dengan blueprint yang telah ditandatangani. Oke, selanjutnya implementasi sistem. Nah, di sini si programmer mulai melakukan pengkodingan, merancang sistem sampai selesai, walaupun masih harus ada tahap lagi. Selanjutnya adalah tahap testing. Testing ini adalah pengujian sistem yang telah selesai dibuat, bisa menggunakan white box atau pengujian black box. Dan yang terakhir adalah pemeliharaan sistem. Pemeliharaan sistem itu dilakukan dalam rangka menjamin keberlangsungan, kelancaran, dan penyempurnaan sistem itu sendiri. Di samping memantau sistem pada waktu tertentu, pemeliharaan juga mencakup aktivitas antisipasi gangguan kecil seperti bug, penyempurnaan sistem, dan antisipasi terhadap beberapa risiko dari faktor luar sistem. Thanks word. Nah, itulah ada beberapa tahapan pengembangan sistem informasi. Untuk slide selanjutnya mungkin akan ada demo sistem sederhana. Oke, langsung saja.